Iya, MPR yang baru memberi harapan baru. Apakah dengan formasi pimpinan MPR yang kini diketuai Bambang Susatyo dan kemudian ada 9 wakil ketua MPR di sana mampu menindaklanjuti rekomendasi MPR sebelumnya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah bergabung. Di studio yang pertama ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Malam. Sehat? Malam. Alhamdulillah. Dan juga di luar studio langsung bergabung dari Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, ada Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul Sani, selamat terlebih dahulu saya ucapkan sudah menjadi atau menempati posisi yang baru sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pak Arsul, halo. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, langsung saja saya ingin tanyakan Anda, menyusul ada rekomendasi dari Pak Zul ketika masih menjabat Ketua MPR, sekarang juga ada di posisi Wakil Ketua MPR. Salah satu rekomendasinya adalah untuk mengamandemen Undang-Undang 1945. Ini langsung banyak pertanyaan. Saya ingin mencoba mewakili dan meminta tanggapannya atau jawabannya dari Anda, Pak Arsul Sani. Bagaimana rencana itu? Ya, sebetulnya kan wacana amandemen kelima dari Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memang di antara fraksi-fraksi MPR pada periode lalu yang kurang lebih sebetulnya kan sama, hanya berkurang Hanura saja, ya, fraksi Hanura MPR RI itu kan memang sudah menjadi kesepakatan bahwa wacana amandemennya itu sepakat kita gulirkan. Meskipun tentu kalau soal materi amandemen itulah yang nanti perlu didalami lebih lanjut melalui pengkajian, dan setelah itu sosialisasi yang muaranya adalah membuka konsultasi publik lah, ya, sebut saja begitu, yang seluas-luasnya. Tetapi secara politik, ya, fraksi-fraksi yang ada sekarang ini 9 fraksi plus kelompok anggota, yakni teman-teman DPD, itu sudah sepakat bahwa kita itu mengikuti prinsip yang saya kira di banyak negara itu juga menjadi kesadaran bersama bahwa konstitusi itu adalah konstitusi yang hidup, the living constitution, yang antara lain konsekuensinya adalah memang ketika semua komponen bangsa itu sepakat untuk memungkinkan adanya sebuah amandemen, maka itu ya harus kita buka. Itu kira-kira begitu, Mas Wahyu. Ya, menurut Anda, karena ini kan sudah lama wacana ini sebenarnya, ini kalau beberapa tahun terakhir ini sebenarnya ramai di luar pembicaraan di internal partai politik, bahkan sekarang diakomodir dalam beberapa bulan terakhir. Kalau menurut Anda, poin apa yang menjadi prioritas ketika amandemen terbatas ini harus dilakukan? Kan kalau kita lihat dari diskursus yang ada, maka kan yang berinisiasi itu kan terutama teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan. Dan sejauh ini yang disebutkan adalah yang terkait dengan pokok-pokok haluan negara atau yang sering secara bebas disebut juga GBHN, perlunya diintroduksi kembali. Nah, kesadaran bahwa kalau ada amandemen itu terbatas, saya kira menjadi kesadaran kita semua, tetapi apakah terbatas itu bermakna hanya yang terkait dengan GBHN atau pokok-pokok haluan negara, saya kira itu yang masih akan menjadi pembicaraan lebih lanjut, didalami oleh MPR pada periode ini. Saya ingin ke Mas Kodari terlebih dulu. Mas Kodari, ini wacananya semakin kuat begitu ya, paling tidak pasca Pilpres kemarin ketika 10 partai politik yang saat ini duduk di kursi MPR plus 1 DPD di sana, 9 partai politik dan 1 DPD di sana, sudah semakin terkonsolidasi ini bicara soal amandemen 45. Betul. Saya kira memang tema politik kita pada hari ini adalah konvergensi politik, ya. Konvergensi politik. Jadi kita bisa lihat itu dari bagaimana terjadi kesepakatan yang relatif cepat mengenai Undang-Undang Susduk, dan terutama kita lihat dari distribusi kursi pimpinan MPR yang tadinya cuma berapa, 5 kalau tidak salah, kemudian menjadi 10. Dan kelihatan konvergensi politik itu
tujuannya adalah melakukan akomodasi politik yang ujungnya adalah proses amandemen. Jadi saya kira pimpinan yang berjumlah 10 itu adalah bagian dari Awal mula ya? ya awal mula, bagian dari jalan atau taktik atau strategi untuk ya sama-sama sudah memiliki pandangan yang sama bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini perlu diamandemen. Tentu saja ini sebuah momentum baru kalau kita bicara amandemen. Tadi Wahyu sudah mengatakan isu amandemen itu sebetulnya isu lama. Tetapi isu amandemen selama ini isu yang bersifat sepihak, unilateral, cuman datang dari DPD saja. Dan topiknya juga boleh dibilang tunggal, yaitu penguatan DPD. Dan selama ini pula memang wacana amandemen itu bertepuk sebelah tangan, hanya DPD saja yang asik dengan wacana amandemen, tetapi tidak mendapatkan respon sama sekali, respon yang memadai dari DPR. Padahal kalau kita bicara amandemen, maka kuncinya adalah di teman-teman di DPR, teman-teman partai politik, karena memang jumlah teman-teman partai politik yang di DPR jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di DPD. Karena kalau kita bicara amandemen, memang ujungnya kan MPR begitu, MPR gabungan DPR dengan DPD. DPD 136, DPR 560 dulu, sekarang 575. Jadi ya praktis DPD itu cuma sekitar 20%-nya saja. Dan karena itu kalau cuma datang dari DPD, maka kemudian tidak bisa punya daya dorong yang signifikan. Nah, kali ini seperti dikatakan oleh Pak Arsul, bola amandemen itu dilempar oleh kekuatan politik utama per hari ini di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pemenang pemilu legislatif, pemenang pemilu presiden, sehingga memang daya lontarnya dan daya gulungnya itu luar biasa. Boleh bilang amandemen ini sebetulnya sekarang sedang mengalami proses bola salju. Bola salju kita tahu dari kecil menjadi besar dan semakin besar. Dan saya lihat dengan pimpinan 10, kemudian ya bisa-bisanya ketua MPR itu disepakati, itu memang sudah mengindikasikan adanya semacam alam pikiran yang sama dari partai-partai politik di parlemen bahwa mereka akan melakukan amandemen. Memang kemasannya manis ya, seperti pidatonya Pak Bambang Susatyo mengatakan kita mau MPR ini adalah MPR, bukan MVR kan begitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Majelis Voting Rakyat. Nah, tetapi kita tahu urusan amandemen ini ada dua kekuatan politik juga yang besar. Ada yang memang setuju dikembalikan lagi undang-undang dengan amandemen kelima ini, ada juga yang tidak. Kalau menurut Anda sebagai seorang analis politik, kalau untuk demi kehidupan berpolitik atau bernegara ke depan, seberapa urgent sebenarnya amandemen ini dilakukan? Tergantung kacamata yang dipakai ya. Sebetulnya kalau kita bicara perkembangan politik Indonesia, momentum yang paling penting itu justru terjadi 2001 kalau kita bicara amandemen. Karena pada saat itu ditegaskan, kan amandemen yang sudah dilakukan selama ini kan tidak satu kali. Amandemen itu 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Yang terjadi pada waktu itu adalah tahun 2001, Gus Dur jatuh di tengah jalan sebagai presiden. Makanya kemudian masuk pasal yang memastikan bahwa presiden itu masa jabatannya bersifat tetap. Jadi setelah tahun 2001 itu memang sistem presidensial kita semakin kuat begitu. Tetapi ya tetap saja ada kekurangan di sana-sini. Mungkin pintu masuknya adalah soal amandemen, tetapi ada juga yang mengatakan misalnya parlemen Indonesia sekarang justru terlalu kuat begitu. Karena misalnya jabatan Panglima TNI, semua harus lewat mekanisme besar harus lewat DPR. Tapi ditambah lagi misalnya nanti dengan dimunculkan lagi GBHN, ada juga yang menganggap ini mengebiri sedikit kewenangan presiden, sistem presidensial itu sendiri. Mas Kori, tahan sebentar, saya ingin tanyakan ini juga ke Pak Arsul Sani. Usai jeda berikut ini kami akan kembali lanjutkan perbincangan. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Arsul Sani. Tadi mungkin Anda juga ikut menyimak soal ada rencana atau wacana untuk menghidupkan kembali GBHN. Yang ini kalau dilihat-lihat sebenarnya ada potensi untuk sedikit memangkas sistem presidensial yang saat ini sudah berjalan. Itu sudah dipertimbangkan belum Pak Arsul? Saya kira begini, kami tidak mau juga terburu-buru kemudian menyimpulkan bahwa ini akan memangkas sistem presidensial karena katakanlah membatasi kemudian kesempatan seorang presiden dan wakil presiden ketika dalam pencalonan sebagai capres dan wapres untuk membuat janji, komitmen ataupun kontrak politik dengan masyarakat. Kita harus lihat dulu dan nanti karena ini yang digelundungkan oleh teman-teman PDI Perjuangan ya, yang dimaksud dengan pokok-pokok haluan negara
ya, atau GBHN atau apapun namanya itu nanti formatnya dan isinya seperti apa dulu. Jadi kita kan tidak boleh juga kemudian terburu-buru menyimpulkan bahwa ini akan seperti GBHN pada zaman katakanlah Pak Harto dulu, dan karena itu akan mengurangi kesempatan dan kemampuan seorang presiden dan wakil presiden untuk membuat janjinya ketika dalam pilpres itu. Saya kira kita harus dalami dulu, toh seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ketua MPR, Mas Bamsud, bahwa ini akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu, walaupun itu adalah memori atau rekomendasi dari MPR periode lalu yang juga sudah melibatkan tentunya Badan Pengajian MPR. Pak Arsul, ada usulan juga, kalau tadi Anda katakan kan perlu pengkajian yang lebih dalam lagi, lebih komprehensif lagi. Ada masukan dari teman-teman pakar hukum tata negara misalnya untuk dibentuk dulu komisi institusi. Ini isinya pakar-pakar hukum tata negara untuk mengkaji rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini, agar semua tidak diborong begitu saja oleh partai politik yang dianggap ini sering bias kepentingan. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Arsul? Ya, saya kira apapun namanya, apakah komisi konstitusi, tim ahli amandemen atau apapun, saya kira memang harus kita buka ya, bahwa wacana amandemen ini termasuk konten dari amandemennya, sejauh mana yang namanya amandemen terbatas dan lain sebagainya, itu memang harus kita buka. Pendeknya Mas Wahyu, saya kira ruang konsultasi publiknya ini, apalagi ini menyangkut konstitusi, harus dibuka selebar-lebarnya. Bahwa dalam ruang konsultasi publik itu tentu ada berbagai wacana, sudut pandang, yaitu kita hargai sebagai konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. Jadi setuju aja ya Pak kalau memang ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengkaji rencana amandemen ini Pak ya? Saya kira kalau bukan soal lembaganya, tapi intinya adalah kita setuju bahwa ini memerlukan kajian lebih mendalam. Apakah melalui lembaga khusus atau melalui instrumen yang lain, itu nanti kita bisa putuskan bersama-sama. Baik, terima kasih Wakil Ketua MPR Arsul Sani atas waktunya di Prime Time News. Mas Kodari, itu ada satu usulan iya, betul. Supaya memang rencana atau wacana amandemen terbatas ini tidak bias kemana-mana. Dan ini kan yang garap adalah teman-teman partai politik. Walaupun ada perwakilan 136 tadi utusan golongan dan daerah yang namanya DPD itu. Jadi sebetulnya begini, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu harus menghasilkan sebuah konstitusi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, konstitusi itu mengatur apa sih? Praktis sebetulnya segala sesuatu tentang bangsa dan negara ini. Nah, sangat mendasar. Sangat, namanya juga undang-undang dasar. Paling fundamental yang begitu. Akan berimplikasi banyak ke aturan turunannya. Iya. Jadi memang ada juga yang mengatakan begini, waktu undang-undang dasar ini di amandemen tahun 99, waktu itu emosinya sedang tinggi. Jadi sedang benci-bencinya dengan katakanlah Orde Baru begitu. Jadi tidak jernih begitu Jadi ya. tidak jernih begitu. Sehingga kemudian ya waktu itu amandemen juga ya katakanlah buru-buru lalu kemudian tidak koheren. Nah, saya kira pada hari ini salah satu kunci kalau mau melakukan amandemen itu harus koheren. Ya, koheren itu artinya apa? Dari atas sampai ke bawah, dari samping kiri sampai samping kanan. Itu dia merupakan sebuah sistem yang memang utuh begitu. Nah, belum lagi nanti bicara mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang efektif untuk cocok untuk Indonesia. Jadi begini, yang saya khawatirkan dari sekarang, bagaimana manajemen amandemen? Ada nggak yang namanya manajemen amandemen? Yang kita dengar pada hari ini baru agenda amandemen. Tetapi manajemen amandemennya kita belum tahu. Karena amandemen itu, kenapa selama ini katakanlah sulit untuk dibahas? Karena semua orang tuh sebetulnya agak takut dengan amandemen. Amandemen ini, melakukan amandemen ini seperti membuka kotak Pandora. Jadi pembahasan itu bisa kemana-mana. Undang-undang dasar kita kan ada sekian puluh pasal. Nah, sekarang kita ngomongin 1-2 pasal saja. Tapi apa jaminannya tidak akan terjadi? Nanti pasal-pasal yang lain juga akan kena utak-atik begitu. Nah, itu dia. Akan kena utak-atik. Nah, masing-masing fraksi datang dengan pasal, kepentingan dan beda-beda itu yang tadi. Dan pasalnya sendiri-sendiri. Saya ada yang berkepentingan pasal 5-10, ada yang berkepentingan pasal 11-12, ada yang berkepentingan pasal 20-30 dan seterusnya. Jadi menurut saya ini harus hati-hati sekali ya, peran pimpinan
pimpinan itu sangat penting, partai politik penting sekali untuk membuat dari sekarang manajemen amandemen begitu. Baik. Saya terus terang khawatir. Termasuk tadi mengakomodir banyak belajar pihak pengalaman terakhir ini Mas Wahyu, saya khawatir dengan DPR tidak punya manajemen legislasi. Semua undang-undang yang berat-berat, yang kontroversial dikumpulkan di ujung masa jabatan, diputuskan sama-sama sehingga kemudian tekanan politiknya terlalu berat. Itu namanya perlu manajemen. Manajemen, tidak ada manajemen legislasi, jangan-jangan tidak ada manajemen amandemen. Bahaya. Oke, tahan sebentar Mas Kodari, karena sudah bergabung juga ada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang sudah bergabung juga langsung dari Gedung Parlemen. Pak Fadel, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya Wahyu Wibowo dan juga Mas Kodari di studio. Pak Fadel, tadi kita sudah berbincang soal rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan Pak Arsul Sani juga. Ada wacana-wacana termasuk menghidupkan kembali GBHN. Walaupun belum spesifik poin-poin atau pasal-pasal mana yang perlu diamandemen secara terbatas ini. Kalau dari Pak Fadel yang mewakili teman-teman di DPD, tentu ada wacana juga untuk memperkuat peran dan fungsi DPD, bukan begitu Pak Fadel? Ya, memang begitu. Memang rencana kita begitu. Kemudian apa sebenarnya konkretnya? Sudah langsung ini? Iya. Apa konkretnya Pak? Secara utuh apa rencana yang ditawarkan oleh teman-teman DPD Pak? Bisa dijawab nanti di segmen selanjutnya di Prime Time News. Tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel, konkretnya secara utuh apa rencana yang diinginkan oleh teman-teman DPD dalam wacana amandemen terbatas Undang-Undang 45 ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan bahwa saya itu terpilih dengan suara terbesar di DPD untuk menjadi perwakilan DPD, utusan DPD di MPR. Maka yang pertama mereka minta adalah saya menjadi ketua MPR dengan alasan bahwa jumlah kursi DPD 136, sedangkan fraksi-fraksi yang lain, katakan aja fraksi-fraksi lain kan cuman berapa, ada 20, ada 40, itu dapat satu kursi. Maka dapat dibayangkan kita 1:4, 1:5. Untuk itu kita pikir lebih bagus kita yang mengambil ini. Ketika itu pertentangan sangat berat antara kelompok Golkar sama Gerindra, sehingga kita diharapkan sebagai penengahnya. Tetapi dalam perjalanan saya kemudian bicara dengan tokoh-tokoh Golkar, ketua umum Golkar, saya bicara dengan PDIP, Basara, berhubungan sama Ibu Mega, dan akhirnya kita berembuk. Kalau begitu kita lebih baik mengikuti yang sudah banyak, tapi kita mendukung Bambang Susatyo dari Partai Golkar dengan 5 syarat. Maka kita mengajukan persyaratan tersebut. Yang pertama adalah kita minta agar dana transfer ke daerah itu DPD ikut terlibat di dalamnya. Yang kedua kita minta kalau boleh dana desa juga kita ikut terlibat dalamnya. Yang ketiga adalah insentif buat pemerintah daerah. Itu saya buat ketika saya di Ketua Komisi 11, kita membuat satu poster sendiri. Sekarang udah mencapai 15 triliun rupiah. Apabila ada bupati, gubernur yang berprestasi, punya inovasi-inovasi seperti saya bikin di Gorontalo, kita kasih insentif kepada mereka. Kemudian yang keempat, kita ingin mengadakan perubahan undang-undang pemerintahan daerah, di mana kita menambahkan peran-peran termasuk undang-undang keuangan. Kemudian yang kelima, mengenai perubahan daripada GBHN ini, perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan MD3. Dalam pembicaraan selanjutnya, kami sudah menyiapkan konsep-konsep tertulis, tetapi intinya adalah bahwa DPD ingin, kalau ada perubahan undang-undang, maka kita ingin ada penguatan DPD. Sekarang ini DPD ini seperti, kita kan bikin bicameral, tetapi bicameral yang ada sekarang ini bicameral semu. Kita ingin menjadi strong bicameral. Itu pesan daripada DPD pada waktu
kita negosiasi. Jadi saya mundur satu langkah, tidak berambisi ketua MPR, tapi saya ingin lembaga DPD ini di mana saya terlibat sekarang menjadi lebih kuat. Untuk Itu, diakomodir 5 syarat yang tadi sudah Pak Fadel sebutkan itu ya. Saya ingin minta tanggapannya dari Mas Kodari. Ada 5 syarat, Pak. Dana transfer daerah, DPD juga dilibatkan. Dana desa juga, insentif daerah, perubahan undang-undang pemerintahan daerah dan juga yang terkait. Termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 45. Intinya lebih diperkuat DPD, Mas. Memang sudah seharusnya seperti itu? Saya kira ya kembali lagi ini konsep sistem pemerintahan kita seperti apa. Memang pada saat Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen dan melahirkan sistem bikameral, yang terakhir adalah sistem bikameral setengah hati. Nah, walaupun kalau kita bicara di dunia akademik, memang bikameralisme itu macam-macam. Ada yang strong bikameralism, ada juga yang weak bikameralism. Yang strong itu adalah antara DPR dengan DPD itu relatif sama kuat. Nah, yang weak itu ya yang perbedaan wewenangnya jauh. Sekarang ini kita punya weak, bahkan very weak ya. Kalau bicara agenda yang disampaikan oleh Bang Fadel tadi seharusnya bisa diterima menurut saya. Karena memang DPD tidak berpretensi untuk memiliki wewenang yang sama persis dengan DPR ya. Misalnya semua undang-undang, pengawasan, budgeting, tapi hanya pada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Betul. Saya kira itu relatif bisa diterima lah ya. Jadi amandemen ini bagaimana ke depannya memang kuncinya sekali lagi mohon maaf ya ada di DPR. Karena walaupun DPD itu fraksi paling besar 136, di bawahnya itu PDIP itu 128. Tetapi PDIP dan partai-partai yang oleh Bang Fadel disebut sebagai 1/4 dan 1/5 lebih kuat daya tawarnya. Itu bisa bergabung menjadi satu fraksi. Jadi fraksi DPD lawan fraksi DPR. Nah, itu yang boleh harus dilakukan ya. Tetapi kalau secara prioritas kalau boleh dipilih begitu ya skala prioritasnya. Lebih menjadi prioritas 5 syarat yang tadi disebutkan oleh Pak Fadel untuk dijadikan alasan termasuk perubahan amandemen Undang-Undang 45 secara terbatas atau yang GBHN tadi itu Mas Kodari. Tahan sebentar, kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News kita lanjutkan perbincangan Mas Kodari. Jadi yang mana Mas yang lebih prioritas? Kalau memang harus dilakukan amandemen Undang-Undang 45 secara nanti terbatas akan terjadi konvergensi. Ya, ini kan sebetulnya ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Bahwa setiap fraksi itu akan datang dengan pasalnya sendiri-sendiri. Ya, PDI Perjuangan datang dengan pasal GBHN. MPR lembaga tertinggi, ya. Kemudian DPD kita sudah dengarkan bicara lagi mengenai 5 syarat tadi. Ya, bicara dana daerah begitu. Kita belum mendengarkan agendanya Gerindra, Golkar, P3, PKB. Memang ujung-ujungnya nanti amandemen kita ini mirip-mirip dengan pembuatan undang-undang. Masing-masing partai akan datang dengan pandangan fraksinya dan masing-masing akan menyusun daftar inventaris masalahnya masing-masing begitu. Ini yang saya bilang perlu manajemen amandemen yang baik begitu. Kalau bisa sudah ada pembicaraan awal, tidak semuanya langsung kepada forum begitu, sehingga ada sinkronisasi terlebih dahulu agar bola amandemen ini jangan jadi liar. Tidak liar kemana-mana. Ya, jangan sampai amandemen kita ini akan menjadi proses tak berujung. Amandemen kita ini nasibnya jangan-jangan seperti rancangan undang-undang KUHP nanti. Periode ke periode nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena apa? Karena sulit untuk mempertemukan berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda itu begitu. Untuk saya ingatkan, ada undang-undang yang sangat sulit untuk diselesaikan, bertahun-tahun menyelesaikan. Apa itu? Undang-undang pemilu. Ada undang-undang yang cepat sekali diselesaikan pembahasannya, tapi ada yang lama sekali, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Makanya setiap pemilu kita itu undang-undang pemilunya itu selalu mepet dan itu mendapatkan KPU. Jangan sampai sekarang kita buka amandemen termasuk sistem pemerintahan lalu nggak selesai-selesai, ujung-ujungnya nanti mempengaruhi apa? Undang-undang pemilu dan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Itu yang tidak boleh. Makanya Jadi salah satu ada manajemen tadi manajemen amandemen. Itu yang belum kita dengar dari MPR sekarang ini. Pak Fadel perlu manajemen tadi kalau kata Mas Kodari supaya ini tidak menjadi bola liar kemana-mana. Dari teman-teman DPD punya tujuan tersendiri, kemudian teman-teman fraksi di DPR juga datang dengan tujuannya masing-masing, Pak Fadel. Ya, itu betul. Apa yang disampaikan oleh Bung Kodori tadi adalah tepat sekali. Itu di dunia, di internasional juga demikian. Dengan demikian nanti masing-masing DPD punya list, yang partai-partai punya list. Tetapi kita mesti fokus dulu. Kita membicarakan, katakan ada 3 hal saja yang kita perlu bikin perubahan.
dalam amandemen ini. Apa? Misalnya untuk pembagian supaya 2 kamar ini jelas. Sehingga tidak menjadi istilahnya beliau tadi weak, very weak bicameral. Saya mengatakan semu bicameral. Itu jelas satu. Yang kedua kita lihat Itu prioritas, apa yang Pak, kita ya? ingin bikin perubahan terhadap itu prioritas. Yang kedua kita misalnya apakah kita perlu GBHN terus bagaimana. Yang ketiga nanti kita bikin list dan kita bikin manajemen perubahan. Tapi saya ingin menyampaikan karena ini waktu yang sangat singkat. DPD juga punya sebuah mission untuk mengadakan perubahan di DPD ini. Saya punya pengalaman sebagai gubernur 2 periode, pernah jadi menteri, sekarang di DPR. DPD ini seperti beliau katakan tadi, very weak, artinya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak punya branding. Nah, untuk itu kami telah bicarakan dengan teman-teman. Kita lihat masalah di daerah ini kita perlu betulkan. Karena hambatan investasi terbesar di Indonesia ini ada di daerah, tingkat gubernur maupun bupati. Untuk itu kita akan bikin namanya strong, kita akan bikin namanya smart decentralization. Desentralisasi 2 periode ini tidak jalan dengan baik. Kita bikin DPD mempunyai warna baru, yaitu namanya smart decentralization. Inilah yang merupakan warna daripada DPD yang kita bawa ke MPR dan kita akan atur aturan-aturan di DPR. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR. Mudah-mudahan rencana atau wacana yang sudah diajukan tadi ada 5 syarat dengan prioritas-prioritas tertentu dari teman-teman DPD ini bisa diakomodir, tidak bentrok dengan kepentingan teman-teman partai politik di fraksi di DPR RI. Terima kasih Pak Fadel, sekali lagi Mas Kodari, terima kasih sudah hadir di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, demikian Prime Time News malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.